Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan kabar gembira. Kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kota Malang terkait dengan penyelenggaraan ibadah di gereja-gereja. Karena justru di dalam gereja tidak terjadi klaster. Karena kita mengeterapkan ibadah dengan protokol yang sangat ketat. Kemudian pemerintah kota memberikan apresiasi dengan cara menambah jam ibadah kita. Kami sedang akan berbicara kalau tidak salah Senin mencarikan solusi bagaimana caranya usia yang selama ini tidak bisa ibadah, mereka bisa beribadah. Pujian dan penyembahan yang penuh dengan sukacita itu menambah imun Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan ada amarah, jangan ada kesedihan, jangan ada dosa di antara kita. Rumah sakit lapangan kita itu angka kesembuhannya jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat. Orang yang positif terpapar virus corona 4-5 hari sudah bisa pulang dengan hasil yang negatif. Kemudian Pemkot menanyakan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah pelayanan di rumah sakit plus kami ajak mereka untuk bersuka cita. Kami tidak membuat mereka terdiam, tapi kami bermain, kami melakukan aktivitas, dan kami menyeberangkan kepada mereka bahwa hati yang gembira adalah obat. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu tambahan waktu 15 menit diminta supaya kita menggunakan ini untuk menambah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu jangan biarkan apapun membuat Bapak Ibu bersedih, Bapak Ibu marah. Jangan mau ditipu oleh iblis dengan membiarkan diri menjadi marah, menjadi tersinggung, menjadi bersedih dan lain sebagainya. Selamat untuk menikmati ibadah, selamat bersuka cita. Saya berharap hari ini Bapak Ibu pulang dengan imun dan iman yang meningkat tajam. Mari kita akan mulai dan kami serahkan kepada petugas. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita saat pagi hari ini. Amin. Seperti yang Bapak Gembala katakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Pagi hari ini kita mau bersukacita. Hari ini kita mau dilawat Tuhan. Amin. Saudara siap dilawat Tuhan? Haleluya Tuhan. Mari kita akan ambil saat teduh sejenak saat pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada saat pagi hari ini, kita bisa menikmati ibadah. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih untuk nafas ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Tidak ada satu alasan pun bagi kami untuk tidak bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Kau Allah yang layak disanjung dan disembah. Kau Allah yang suci dan mulia Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Sanjung dan disembah Tuhan. Allah yang suci.
Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Tuhan.
kasih Kristus Bapak Gembala akan berdoa untuk membuka ibadah kita saat pagi hari. Bapa di dalam surga, kami siap untuk merayakan kemenangan atas jawaban-jawaban doa yang sudah kami panjatkan kepada Tuhan. Hari ini biarlah kami bersuka cita karena Engkau ada di tengah-tengah kami, karena Engkau sudah dengar doa kami dan Engkau sudah menjawab kami. Kami akan menjadi orang yang berbeda karena kali ini kami disayang, dicintai oleh Tuhan, dan pagi hari ini kami ingin meluapkan rasa sukacita dan gembira kami dengan kami memuji dan memuliakan nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama muji Tuhan. Allah kita Allah yang besar, amin. Allah kita Allah yang besar, amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita bersuka cita. Hari ini Tuhan mau melawat kita, amin. Haleluya. Pencipta alam
menyatakan anugerahnya bagi kita hari ini. Tuhan mau menyatakan lawatannya hari ini. Siapa yang rindu dilawat Tuhan pagi hari ini? Lebih tinggi lagi Kak, siapa yang siap dilawat Tuhan? Haleluya Yesus. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kuasa doa Tuhan. Engkaulah jawaban atas setiap doa-doa kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau bekerja bagi kami Tuhan. Tuhan
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengarkan suara-Mu. Urapi hamba-Mu, karuniakan pewahyuan, pengertian dan ilham untuk membentangkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati agar mereka menangkap isi hati Tuhan terkait dengan doa sebagai gaya hidup. Kami mohon Roh Kudus mengurapi setiap mereka agar mereka boleh fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini karuniakan iman melalui kebenaran firman-Mu. Apapun pergumulan dan persoalan mereka, firman-Mu akan memberikan kekuatan dan jawaban atas mereka. Mereka pulang tidak sama pada waktu mereka datang karena mereka sudah mengalami perjumpaan baru dengan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Iya, khotbah saya hari ini berkaitan dengan Hari Doa Nasional GSIA di Indonesia. Dan selama 2 hari berturut-turut kita merendahkan diri berdoa disertai dengan puasa. Kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Harapannya hari ini adalah perayaan untuk merayakan jawaban doa dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu boleh menikmati kemurahan ini. Nah, khotbah saya hari ini akan memberitahukan kepada Bapak Ibu bagaimana doa Abraham bisa dijawab oleh Tuhan. Sehingga baik Abraham yang berdoa maupun yang didoakan sama-sama dipulihkan. Barangkali apa yang kita lakukan hari ini sudah baik, tapi belajar dari rahasia doa Abraham yang dijawab, kita akan belajar satu hal, bahwa seringkali kita mendoakan supaya masalah kita selesai, tapi Abraham berbeda. Dia menyelesaikan masalah di antara mereka dan kemudian mendoakan, dan doanya dahsyat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oke. Judulnya berdoalah, simple. Kita akan baca Kejadian pasal 20. Untuk menghormati firman Tuhan, kita akan membacanya dengan bangkit berdiri. Mulai ayat yang pertama. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Katakanlah, ya Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Perhatikan ini. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu?
apakah engkau melakukan hal ini? Lalu Abram berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di setiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, maka laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeri ini terbuka untuk engkau, tetapkanlah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan kau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Perhatikan, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, saya mendapati bahwa banyak orang yang tidak suka berdoa. Saya mencoba mencari tahu jawabannya, antara lain karena mereka menganggap doa sebagai kewajiban yang membebani. Padahal menurut Alkitab, doa adalah hak istimewa bagi orang-orang percaya. Setelah kita belajar dari Abraham, saya berharap pemahaman Bapak Ibu terkait dengan doa ikut berubah. Bapak Ibu memandangnya doa sebagai hak istimewa untuk mendoakan orang lain, untuk mendoakan orang-orang yang memang sangat memerlukan doa-doa kita. Kami akan mengawali kisah ini dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini mungkin tidak terlalu jelas, tapi saya akan beritahukan bahwa masalah yang dihadapi oleh Abraham ini bermula dari dalam keluarga itu sendiri. Abraham menyadari istrinya itu cantik. Oleh sebab itu dia takut kehilangan dirinya. Di sisi lain dia juga takut kehilangan nyawanya. Apa salah memiliki istri cantik? Tidak. Setiap laki-laki yang normal pasti berdoa, setidaknya berharap dia mendapatkan istri yang cantik. Meskipun saya di desa setiap hari ke kebun, saya juga berdoa, Tuhan kasih istri yang cantik. Saya lihat di televisi itu kalau lihat orang cantik-cantik, ganteng-ganteng, kayaknya bahagia begitu. Oleh sebab itu jangan takut, khususnya para pria yang belum menikah. Berdoalah supaya kalian nanti dapat istri yang cantik. Amin. Kalau kalian sudah berdoa dapat istri yang jelek, itu nasibmu. Sudah jelek, cerewet lagi. Sekali waktu ada orang datang kepada saya, Pak Amsal, gimana cara mengatasi istri saya? Kenapa? Dia cerewetnya, haudzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian saya menjawab, istrimu perempuan? Iya. Saya bilang,
Kalau kamu punya istri dan istrimu banyak bicara, itu artinya istrimu normal. Konon menurut ilmu pengetahuan, seorang wanita harus menghabiskan 28.000 kata setiap hari. Itulah sebabnya dia suka ngomong, banyak ngomong, seperti enggak habis-habis kuotanya. Memang 28.000 lebih. Kalau para pria tidak ingin memiliki pasangan yang banyak ngomong, menikahlah dengan sesama jenis. Karena pria rata-rata tidak banyak ngomong. Itulah sebabnya suamimu begitu kerja capek pulang langsung tidur, sementara saudara ingin cerita. Dan karena ceritanya enggak ditanggapi, saudara menjadi marah. Dan itu terus menjadi masalah dari hari ke hari. Saya mengatakan kepada bapak ini, berbahagialah kalau istrimu masih banyak ngomong, karena itu artinya normal. Tapi kemudian mengatakan, Pak Amsal, tapi saya sudah tidak tahan lagi dengan omelannya setiap hari dan cerewet setiap hari. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Saya tidak mau menjawab karena saya takut salah. Saya akan bercerita saja ya. Sekali waktu ada suami yang juga datang kepada seseorang ingin bertanya bagaimana menyelesaikan masalah istrinya yang cerewet katanya. Kemudian saya mulai bercerita. Nah, untuk mengatasi masalahnya dia mengajak jalan-jalan istrinya. Nah, tiba di pada satu tempat, kemudian istrinya ini melihat sumur tua legendaris. Dia tahu dengan cara ceritanya, dia mulai cerita panjang lebar tentang sumur tua ini. Setelah lama dia dengarkan ceritanya, kemudian suaminya mengatakan, itu dulu, sekarang sumur tua itu sudah lagi mengeluarkan air, bahkan airnya membolos. Saya tidak percaya, karena cerita ini sudah melegenda dan sangat lama. Kalau enggak percaya coba lihatin, kata suami. Kemudian dia mulai melihat sedikit mengatakan, lah betul yang aku katakan. Tidak ada airnya, kamu lihatnya kurang jelas. Dia mulai melongok lebih dalam lagi. Nah setelah itu dia dorong istrinya ke dalam sumur. Sejak saat itu dia tidak mendengar lagi istrinya yang cerewet. Dia pulang ke rumah, tapi pagi harinya dia mengalami ketakutan. Jangan-jangan istriku tidak mati, masalahnya berganti pada diri saya. Dia ingin memastikan dan kembali ke sumur tua itu. Dan setelah sampai di sumur tua beberapa saat, dia terkejutkan karena ada penampakan keluar dari dalam sumur itu. Dan kemudian menanyakan, apa kau istriku? Bukan, aku peninggi gem ini, katanya begitu. Kenapa kamu keluar? Aku sudah 40 tahun di sini dan saya tenang saya. Tapi sejak kemarin ada wanita yang datang ke sini. Sejak dia datang ngomel terus. Itulah sebabnya saya keluar dari sumur ini. Saudara, jin saja nggak tahan dengan istri yang suka ngomel. Apalagi suami. Oleh sebab itu kalau saudara ingin suamimu awet muda dan panjang umur, mulai hari ini tahanlah. Jangan ngomel terus setiap hari. Pahamilah suamimu juga. Artinya saya hanya ingin menarik perhatian saudara pada masalah yang penting ini. Saudara, kita melihat masalahnya timbul karena istrinya cantik. Dan kemudian dia mengatakan, kalau kamu ditanya dimanapun bilang, kamu saudaraku, aku juga akan mengatakan hal yang sama. Nah kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia berasumsi orang Gerar ini tidak takut Tuhan. Betul ya? Abimelek dan penduduknya tidak takut Tuhan. Melihat istri cantik, pasti dia akan membunuh aku dan mengambil istriku. Aku kehilangan nyawa dan kehilangan istriku. Mending saya kehilangan istriku untuk sementara masih bisa melihat dari jauh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masalahnya tidak sesimpel itu sebetulnya. Di sisi lain, Abraham adalah sosok yang tidak bertanggung jawab. Suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang tidak mau mengambil resiko, suami yang tidak mau bersama-sama mengatasi masalah, tapi dia ingin enaknya sendiri. Ini salah satu tipe suami yang tidak bertanggung jawab. Cewek-cewek kalau kau lihat
pacarmu datang sama-sama, pergi sama-sama, terus yang kasih ongkos angkot kamu, yang belikan pulsa kamu, yang belikan permen kamu, jangan diteruskan. Itu sosok cowok yang tidak bertanggung jawab. Di mana-mana cowok harus bertanggung jawab. Amin. Ini masalah Abraham. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, suami memang harus bertanggung jawab dalam segala hal. Dia harus bisa melindungi keluarganya. Dia harus melindungi istrinya, bukan menjerumuskan istrinya ke dalam dosa. Lagian setelah istrinya diambil, saya yakin Abraham setiap malam dia menderita. Gimana istriku, diapain istriku? Pasti dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan enak. Karena setiap hari dia membayangkan istri yang dikasihnya, istri yang dicintainya sekarang tidak ada dalam pelukannya. Dia sekarang ada di pelukan pria lain. Pasti Abraham menderita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibat dia berasumsi penduduk Gerar ini tidak takut Tuhan. Betulkah asumsi Abraham ini? Ternyata tidak benar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita perhatikan bahwa ternyata Abimelek dan penduduk Gerar, dia adalah seorang yang memegang nilai-nilai luhur. Perhatikan ayat yang kelima. Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi dalam hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Bapak Ibu, ternyata asumsi dari Abraham salah. Ternyata Abimelek orangnya tulus hati, orangnya suci. Dan yang lebih heran lagi Bapak Ibu, Allah tahu siapa yang tulus, siapa yang hidup kudus, siapa yang takut akan Tuhan. Kadangkala kita berpura-pura suci, berpura-pura baik, berpura-pura tulus, tapi hatinya busuk sehingga menebar banyak masalah di komunitas apa saja. Di dalam gereja termasuk ada banyak orang yang seperti ini. Dikira Allah tidak tahu. Allah tahu. Orang yang tidak percaya Allah saja, Allah kontrol. Apakah dia tulus atau bulus, apakah dia suci atau tidak. Andai kata ada di antara kita yang hidup dengan ketulusan seperti ini, akan sangat minim masalah. Kita tidak boleh berasumsi apapun tentang orang lain. Karena seringkali asumsi itu tidak benar, tidak objektif, cenderung subjektif. Sekali waktu ada sepasang suami istri yang adalah pelayan Tuhan, aktivis gereja. Ia ada di restoran yang VIP. Kemudian ada teman satu gerejanya yang melihat dia sedang berduaan. Setelah terus memperhatikan, dia melihat bahwa istrinya sedang menangis. Kemudian ia segera meninggalkan restoran itu. Besoknya dia bilang apa sama teman-temannya? Si A dengan istrinya di rumah makan. Istrinya tertekan, istrinya menangis, pasti sedang ada masalah. Bagaimana dia melayani Tuhan, keluarganya sedang ada masalah. Dia ngomong sana di gereja, sampai akhirnya pendeta melihat ini sesuatu yang membahayakan, kemudian mulai dipanggil. Si A, si B, betulkah jam segini hari ini kamu ada di restoran ini? Betul Pak. Betulkah istrimu waktu itu sedang menangis? Betul Pak. Betulkah engkau sedang ada masalah sehingga istrimu tertekan dan menangis? Tidak Pak. Loh kenapa? Istrimu menangis, dia terharu Pak.
Ini baru kali yang pertama di ulang tahunnya saya memberikan cincin berlian buat dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang menangis terharu diasumsikan menangis ada masalah. Kita hanya melihat luarnya saja, kita sudah berasumsi dan menyebarkan asumsi itu. Inilah sumber masalah di dalam keluarga, inilah sumber masalah di dalam gereja, inilah sumber masalah di komunitas apapun juga. Oleh sebab itu berhentilah berasumsi, belajarlah positif thinking. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya kita mendapat di sini, Abraham ini takut berlebihan. Takut kehilangan istri, baik enggak? Baik. Tapi kalau takutnya berlebihan, bikin susah. HP saya tidak pernah saya simpan, kalau pulang saya taruh, kalau tidur dekat istri saya. Saya tidak ada rahasia. Tapi begitu dia diam-diam melihat HP saya, dia tahu nanti chatnya bagaimana, saya marah, saya tersinggung. Takut boleh, tapi takut berlebihan jangan. Takut corona harus, takut berlebihan jangan. Takut mati boleh, tapi takut mati berlebihan jangan. Karena apa yang kamu takutkan itu yang akan menimpamu, kata firman Tuhan. Karena takut yang berlebihan timbul masalah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Pertama, mengklirkan dulu kesalahpahaman, asumsi-asumsi yang salah di antara kedua pihak ini, Abraham dan Abimelek. Jernihkan masalahnya, baru berdoa. Dipanggillah Abraham dan ditanya, Abraham, kenapa kamu berbuat seperti itu? Maksudmu apa kamu mencelakakan itu? Kenapa engkau mendatangkan dosa yang besar terhadapku dan terhadap keluargaku? Kenapa engkau jahat seperti itu? Abraham kemudian memberitahukan, mohon maaf Baginda Raja, saya tidak bermaksud jahat seperti itu. Tapi kenapa kamu mengaku bahwa dia adalah saudaramu? Memang betul Baginda, dia adalah saudaraku. Bapaknya sama, ibunya beda. Nah inilah kalau kebenaran itu cuma separuh-separuh jadi masalah Bapak Ibu. Gitu loh. Benarnya sedikit, yang gak benarnya banyak. Begitu. Orang kadang-kadang ngomong benar itu cuma sebagian saja. Untuk memberitahukan ia gak salah. Tapi akibatnya seperti ini Bapak Ibu. Dan manusia suka seperti itu. Hanya ingin melihat dirinya selalu tampil benar, selalu dianggap benar. Sehingga menyembunyikan kesalahannya. Tapi semua menjadi dikelirkan, oh begitu maksudnya. Karena begini Baginda Raja, saya takut. Saya berpikir takut akan Tuhan tidak ada di dalam diri Baginda dan seluruh rakyat di sini. Melihat istriku yang cantik, biasanya Raja kalau lihat orang cantik, waduh. Boleh, waktu itu boleh. Kalau sekarang boleh gak Pak misalnya kita lihat orang cantik? Halo, bapak-bapak, boleh gak? Bapak-bapak di ibu gak berani jawab. Boleh gak? Pak Untung? Boleh. Nah, itu ciptaan Tuhan cantik, dikagumi saja. Gitu ya. Gak apa-apa. Tapi stop sampai di situ saja. Istriku lebih cantik daripada dia. Bukan menghibur diri, memang harus begitu. Tapi kalau yang masih belum dapat, kok lebih cantikan dia lah. Ada masalah lah, masih nyari. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, mengagumi ciptaan Tuhan tidak apa-apa. Jangan sampai ada orang cantik, darah Yesus, darah Yesus. Enggak usah begitu berlebihan lah. Cantik ya cantik enggak apa-apa, tapi enggak usah ngeres macam-macam begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa ibu-ibu juga senang lihat cowok-cowok ganteng? Suka juga. Makanya kalau bintang filmnya jelek nggak mau ngelihat. Dia lihat yang ganteng-ganteng, yang suspek dan lain sebagainya. Suka, itu normal. Tapi jangan berlebihan. Ada batasannya. Gitu.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita bisa melihat dia mengklirkan masalahnya dulu. Ini yang saya katakan salah. Kita berdoa lama, masalah bisa selesai, tapi masalah tidak pernah beranjak dari keluarga, masalah tidak pernah beranjak dari gereja. Kenapa? Ini masalah kelihatan di mata kita, ini masalah yang harus menjadi tanggung jawab kita. Ada kesalahpahaman di antara kita. Kita salah, dia juga salah, diklirkan. Mari kita lihat ayat yang ke-17 dan ke-18 setelah diklirkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Lalu dia berdoa. Sebelumnya apa? Dia mengklirkan masalah yang ada di antara kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pasti disengaja atau tidak disengaja kita melakukan kesalahan. Kita berasumsi, kita berpikir tidak bagus tentang orang lain. Atau kita memang dengan sengaja melakukannya supaya orang lain terluka, supaya orang lain kapok, supaya orang lain itu dan ini. Kita pasti pernah melakukannya. Dan cara agar doa kita didengar oleh Tuhan adalah selesaikan masalahmu. Prinsip ini ada di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu. Kita melihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Hendaklah engkau saling mengaku dosamu. Dan baru Alkitab mengatakan kita harus berdoa. Sebab doa orang benar itu besar kuasanya. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 23 dan 24 juga dikatakan. Pada waktu kita sedang beribadah kepada Tuhan. Pada waktu kita sedang melayani Tuhan. Kemudian Tuhan mengingatkan ada sesuatu masalah dengan saudaramu. Alkitab bilang apa? Tinggalkan ibadahmu. Selesaikan dulu. Berdamai dengan saudara yang sedang bermasalah. Baru datang kepadaku. Prinsipnya sama di dalam PL maupun di dalam PB. Selesaikan apa yang menjadi masalahmu dan baru berdoa. Bukankah Alkitab mengatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doamu. Tapi yang menjadi penghalang antara engkau dan aku adalah segala dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai kapanpun kalau masalahmu tidak kau selesaikan, engkau masih berhutang di hadapan Tuhan. Yang pertama, doamu akan terhalang saat ini. Yang akan datang, engkau akan kehilangan keselamatan. Bagaimana ini serius? Karena kalau kamu tidak mengampuni dosa saudaramu, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Betapa banyaknya orang Kristen yang berpura-pura aman, berpura-pura benar, berpura-pura tidak ada masalah, padahal masalahnya belum clear. Masalahnya belum dijernihkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baru setelah masalahnya clear, Abraham berdoa buat Abimelek dan Tuhan memulihkan keadaannya. Siapa yang dipulihkan? Abimelek dan orang-orangnya. Alkitab mengatakan setelah diklirkan dan kemudian didoakan, Tuhan menyembuhkan Abimelek dan orang-orangnya. Ada amin? Kemudian orang-orang yang mandul dibuka rahimnya oleh Tuhan sehingga dia memiliki anak. Saya berpikir bahwa peristiwa ini, kejadian ini bukan tiba-tiba dan dalam waktu yang dekat. Bisa dilihat dari yang semula hamil tidak hamil lagi sampai melahirkan lagi, itu kan panjang waktunya. Saudara lihat,
Abraham punya pengalaman penderitaan yang cukup lama dengan masalah akibat kesulitannya sendiri. Sampai akhirnya dia sampai pada satu titik melihat kebenaran Allah. Cara memulihkan adalah bukan hanya berdoa dan berdoa dan berdoa. Sekalipun itu penting. Tapi yang pertama adalah clearkan dulu masalahnya. Pak Amsal, tapi bukan saya yang salah Pak Amsal. Yang salah dia. Kira-kira orang yang lain bilang apa? Pak Amsal, bukan salah saya yang salah. Dia yang salah. Bahasa Jawa ini jenenge ngerebut balung tanpa isi. Artinya seperti anjing rebutan tulang, oh nggak ada isinya kok direbut. Namanya anjing. Kalau kita rebutan daging, anjing rebutan tulang. Rahasia ini bukan datang tiba-tiba Bapak Ibu. Abraham sudah bapak belur terkait dengan doanya yang tidak dijawab oleh Tuhan. Terkait dengan doanya yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Masalahnya tidak di-clear. Tiap malam hanya menderita, bojoku ya apa ya, bojoku ya apa ya. Hanya begitu aja. Untung Tuhan campur tangan. Amin Bapak Ibu. Sehingga dia mencegah, melindungi Sarah untuk tidak dijamah oleh raja ini. Sampai pada akhirnya. Allah kita luar biasa kalau melindungi. Amin. Saya yakin Sarah menderita Bapak Ibu karena kebijakan suaminya. Tapi namanya istri gak bisa berbuat apa-apa karena memang imamnya adalah suami. Kasihan dia istri-istri yang menderita dengan kebijakan suami yang tidak bijaksana. Mari kita bapak-bapak minta tolong Tuhan supaya kita bijaksana, amin. Tidak membuat hati istri kita menderita. Cowok-cowok yang pacaran jangan buat pacarmu menderita ya. Oh, buat dia bahagia dan senang. Pacaran sekali aja kok dibuat menderita gitu loh. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga sampai pada satu titik kita melihat kebenaran ini. Oleh sebab itu saya rasa tidak lebih hebat dari Abraham. Sehingga doa kita menjadi luar biasa. Abraham saja mau rendah hati. Abraham mau membuka diri, memperbaiki kesalahannya. Dan ternyata doanya yang lama itu tidak didengar Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak bisa mendengar. Bukan karena cara berdoanya tidak benar. Tapi hidupnya yang masih belum benar. Ia belum menyelesaikan masalahnya. Tapi saya yang lebih tua Pak Amsal, mestinya dia yang muda yang harus datang kepada kami. Jangan begitu Bapak Ibu. Meskipun engkau tidak salah, meskipun engkau lebih tua, kalau belum terjadi clear satu dengan yang lain, siapa yang rugi? Rugi semua. Saya rasa Bapak Ibu tidak mau rugi, Bapak Ibu ingin untung. Amin. Caranya bagaimana? Clearkan masalahmu, baru berdoa. Hari ini, kalau kau bisa belum ketemu, berjanjilah Tuhan, hari ini dengar doa kami. Saya berjanji sepulang dari tempat ini saya clearkan masalah. Sekarang saya akan mengampuni dia di sini. Dan saya nanti akan mendatangi dia minta ampun. Kalau sudah kita datangi dia tidak minta ampun, dia tidak memaafkan, urusannya dia dengan Tuhan. Tapi saudara sudah selesai. Tapi siapa yang masih menyimpan sakit di sini, Tuhan tahu. Amin. Dia tahu ketulusan hati Abimelek. Dia tahu dia suci, dia jujur, dia tahu. Kita bukan orang suci, pasti kita bisa punya salah dan pernah salah, bahkan sering salah. Tapi segera selesaikan, segera clearkan setiap masalah. Sehingga tidak ada satu ganjalan apapun. Tuhan memulihkan Abimelek dan orang-orangnya. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan memulihkan Abraham juga. Dari mana kita bisa melihat? Istrinya dikembalikan dengan selamat tanpa cacat sekalipun. Dia kemudian diberkati dengan banyak ternak, betul? Dia kemudian dikasih banyak perhiasan. Bahkan masih ada plus lagi.
Kamu lihat daerahku terbuka untukmu. Daerah mana yang kamu rasa paling pas, paling cocok. Kamu boleh bikin perumahan di sana. Kamu bikin real estate di sana. Kamu boleh bikin perkampungan di sana. Ini terbuka untukmu. Dan sekarang kita menjadi sahabat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memulihkan yang didoakan. Tuhan juga memulihkan yang berdoa. Judulnya berdoa. Bapak Ibu, kalau kita melihat satu hal, di ayat ini Abraham disebut juga seorang nabi. Tapi saya akan menitik beratkan Abraham adalah seorang pendoa syafaat sejati. Menurut saya pribadi bisa saja ini keliru dan mesti bisa ditambahkan. Pendoa syafaat yang luar biasa di dalam Alkitab ada dua. Yang satu namanya Musa dan yang kedua namanya Abraham. Oleh sebab itu hari ini sebagai anak-anak Abraham, saya ingin menantang Bapak Ibu untuk meneladani Abraham. Menjadi pendoa-pendoa syafaat. Saya di awal mengatakan, meskipun kami sering berbicara tentang pentingnya doa, tetapi masih sedikit orang yang mau menjadi pendoa syafaat. Dari mana saya tahu? Kalau ada acara doa yang datang sedikit. Kalau acara puasa yang datang tidak banyak. Kenapa? Karena memang ini berat sekali Bapak Ibu. Tapi hari ini saya lewat departemen doa mengajak Bapak Ibu tergabung dengan kegerakan doa Daniel. Berdoa 3 kali sehari. Kalau belum dapat bisa 3, 2. Kalau belum bisa 2, sekali. Kalau gak bisa sekali, ya keterlaluan. Oh, keterlaluan. Berdoalah. Jadilah pendoa syafaat. Berdoa syafaat itu artinya berdiri di atas kaki orang yang kita doakan. Kalau Bu Amelia yang sakit, seakan-akan sayalah yang sakit. Hari-hari ini banyak yang datang kepada saya, Pak Amsal doakan suami istri saya sedang di Surabaya, dia sedang kena corona. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang mengatakan Pak Amsal kami sedang kena corona, doakan kami doa dengan sungguh-sungguh. Seakan-akan saya yang kena, seakan-akan saya yang ini. Bukankah seringkali kita katakan tolong bantu doa, oke, tapi enggak didoain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu seorang pendoa syafaat dia akan memiliki hati yang peduli terhadap orang lain. Dan Abraham adalah pendoa syafaat yang seperti itu. Musa sekali waktu mendapati Allah sedang marah. Karena berbuat dosa maka seluruh Israel akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tapi kemudian Musa berdoa seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, nanti apa kata orang? Kalau engkau membinasakan seluruh umatmu ini. Orang akan mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, ada Allah yang bisa mengeluarkan umatnya dari Mesir. Tapi tidak mampu membawa ke tanah perjanjian Kanaan. Apa kata orang nanti Tuhan? Saudara perhatikan, seorang pendoa syafaat tidak egois. Seorang pendoa syafaat dia mempedulikan orang lain. Dan kemudian doa syafaat yang paling terkenal berbunyi seperti ini. Kalau Tuhan tidak selamatkan bangsa Israel, coret saja namaku dari kitab kehidupan. Dia rela kehilangan sorga demi keselamatan bangsa Israel. Paulus juga pernah berdoa. Dia rela terkutuk untuk keselamatan bangsanya. Saya akhiri khotbah saya dengan seorang pendoa syafaat sejati. Ini adalah kisah dituturkan oleh Bapak Dr. Bambang, pimpinan Pusat Pelayanan Desa Terpadu. Saya pernah 1 bulan ada di sana. Kisahnya seperti ini. Ada staf ahli Menteri Pendidikan yang sakit parah karena sakit jantung. Kemudian didoakan dan mengalami mujizat kesembuhan yang ajaib. Sebagai ungkapan rasa syukurnya,
hambanya ini kemudian pensiun diri dan berkomitmen untuk mengabdikan dirinya untuk pelayanan di pusat pelayanan desa terpadu di Salatiga. Dia tinggal di satu tempat yang sepi, mempersiapkan anak-anak muda untuk menjadi hamba-hamba Allah, mempersiapkan anak-anak muda untuk menjadi guru-guru yang mau ke pedalaman yang ada di Indonesia. Dia bersaksi di mana-mana bagaimana Allah menyatakan mujizat menyembuhkan sakit jantungnya dengan cara yang ajaib, dan banyak orang diberkati oleh pelayanan dan kesaksiannya. Tapi sekali waktu beliau jatuh sakit yang sama. Didoakan tidak sembuh-sembuh. Disembayangi oleh staf dan hamba-hamba Allah tidak bisa sembuh. Dan kemudian Bapak Bambang selaku pimpinan pesat, dia berlutut di depan hambanya yang sedang berbaling lemah karena sakit jantung. Dia berdoa seperti ini, Tuhan, apa nanti kata orang? Dia sudah bersaksi tentang mujizat-Mu, tapi akhirnya dengan mati dengan cara yang sama. Nanti apa kata orang? Nanti pada orang yang dilemahkan kembali. Sekarang begini Tuhan, biarkan sakitnya timpakan kepadaku, tapi saat ini juga sembuhkanlah sakitnya. Kemudian Tuhan dengan cara yang ajaib menyembuhkan kembali hambanya ini. Saudara, diperlukan banyak pendoa syafaat akhir-akhir zaman ini. Diperlukan banyak pendoa syafaat untuk selalu bisa bertumbuh, berkembang, dan ada damai sejahtera. Orang-orang yang memiliki kelembutan hati, orang-orang yang rendah hati, dan orang-orang yang mau peduli terhadap keperluan orang lain. Berdoalah, itu tema kita. Apa yang perlu kita doakan? Saudara bisa mendoakan teman kanan, kiri, muka, belakang, di manakah saudara duduk pada pagi hari ini. Saudara boleh mendoakan teman-teman gereja yang saudara lihat, saudara dengar sedang ada masalah dan perlu didoakan. Saudara perlu berdoa untuk Indonesia yang sedang berjuang keras untuk menanggulangi pandemi virus corona. Saudara harus berdoa supaya vaksinasi ini bisa selesai. Waktunya katanya 1,5 tahun, tapi presiden kita bilang kalau boleh 1 tahun dong, jangan 1,5 tahun, terlalu lama dan sangat kasihan rakyat ini. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan mengintervensi sehingga hamba-hamba Allah yang di pemerintahan ini diberikan kebijaksanaan kalau boleh kurang dari 1 tahun. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu berdoa untuk pemulihan ekonomi kita. Jika ekonomi kita ini terus memburuk, ini akan berakibat sangat tidak bagus. Presiden kita telah berjuang dengan sangat keras mempertaruhkan dirinya dan harus berhadapan dengan dunia supaya bisa menolong rakyatnya. Kita perlu doakan supaya presiden kita diberikan kekuatan yang luar biasa. Kita berharap kekayaan Papua miliknya Bu Amelia bisa menolong kita semuanya. Amin. Kita berdoa nikel yang selama ini kita hanya memiliki tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kita nanti akan menjadi produsen aki terbesar dunia. Amin. Kita berdoa untuk itu. Kita berdoa karena presiden kita sedang mengatasi ormas-ormas radikal intoleran. Dan itu harus mempertaruhkan banyak hal. Kita perlu mendoakan supaya Tuhan menjaga, melindungi seperti melindungi biji matanya. Amin. Kita doakan Kota Malang. Oleh karena peredaran narkoba sudah sangat memprihatinkan. Mayoritas lapas kita sekarang dihuni oleh orang-orang yang bermasalah dengan narkoba. Hampir lebih 80%. Ini adalah indikator bahwa kota kita bukan lagi tempat transit, tapi kota kita sudah menjadi gudangnya narkoba. Dan anak-anak kita sedang terancam oleh ini. Kita berdoa untuk itu. Dan apa yang saya katakan terakhir ini menjadi pokok doa kita pada waktu kita nanti berdoa kepada Tuhan. Apalagi yang perlu kita doakan? Kita doakan untuk pembangunan gereja ini. Amin. Pembangunan gereja ini memerlukan dana yang cukup besar.
Bapak Ibu perlu doakan agar setiap jemaat yang hadir, mereka memiliki hati untuk tergerak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin yang katakan, Pak Amsal, kami tidak punya cukup uang, kami tidak bisa memberi, kami hanya mendoakan. Omong kosong. Apakah saudara pernah 1 bulan tidak beli kuota? Tidak pernah. Saudara bisa beli kopi yang harganya kalau di sini cuma 2.000, di kafe bisa berapa? Loh? 10.000, bisa 12.000. Kalau kopinya orang Amerika bisa 100.000, bisa. Tapi memberi tidak bisa. Kenapa? Dia tidak punya hati. Saudara berdoa nanti supaya Tuhan menjamah hati setiap kita. Amin. Menjamah hati setiap kita. Sehingga kita membangun ini dengan hati. Semua bekerja dengan hati. Panitia mengerjakan dengan hati. Kita doakan mereka. Terakhir kita berdoa supaya Tuhan terus melindungi kita dari pandemi virus corona. Amin. Kita akan berdoa supaya ekonomi keluarga kita dipakai, ditolong Tuhan. Kita doakan para mahasiswa yang terus terkatung-katung dengan skripsinya, yang terus terkatung-katung oleh karena belajarnya pakai daring sehingga tidak maksimal. Nanti dikhawatirkan oleh ahli pendidikan, nanti yang lulus-lulus daring ini jadi mahasiswa kayak apa? Karena memang tidak maksimal. Tapi itulah realita yang harus kita hadapi. Kita mengalami banyak hal, kita menghadapi banyak tantangan. Kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memerlukan banyak pendoa syafaat. Mari Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Allah, jangan keraskan hatimu. Jadilah anak-anak Abraham, berkomitmenlah untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Mari pemusik, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kami akan terus memimpin saudara berdoa untuk apa yang sudah saya katakan di akhir-akhir khotbah saya. Mari dengan cepat. Silakan saudara hening sejenak. Mintalah Tuhan mempertajam rema yang hari ini saudara akan bawa pulang. Mari terus. Hati saudara. Clearkan semua masalah di antaramu yang ada. Setidaknya berjanjilah untuk menyelesaikan itu setelah ini. Jangan menunggu pemulihan terlalu lama seperti yang dialami oleh Abraham.
bersama-sama. bukan akhir, tapi ini adalah momentum untuk saudara berkomitmen jadi pendoa-pendoa syafaat yang hebat. Jangan ada masalah di antara kita. Selesaikan semuanya dengan baik. Waktu kita memperbaiki kehidupan doa kita, maka Tuhan akan melakukan bagian kita. Masalah apa yang kita anggap besar sebetulnya bukan masalah utama kita. Karena masalah utama kita adalah kita tidak memiliki kehidupan yang benar di dalam doa.
Masalah terbesar kita adalah karena kita tidak mau dan bersedia menjadi pendoa syafaat. Masalah kita adalah masalah di mana kita tidak mau mengampuni orang lain. Kita tidak mau menyelesaikan masalah kita, tapi kita menganggapnya sebagai sudah selesai. Selama kita belum menyelesaikan masalah kita, doamu akan seperti menghadap tembok saja. Bagi Allah masalah kita bukan apa-apa, tapi masalah terbesar adalah diri kita. Oleh sebab itu mari kita berkomitmen. Hari ini, jika kau ada permintaan pribadi yang menjadi pergumulan khusus di hadapan, ingat suamimu hari ini, ingat istrimu hari ini, ingat anak-anakmu hari ini, ingat anggota keluargamu, ingat orang tuamu hari ini. Seringkali masalah bermula dari keluarga. Tuhan, kami ingin merayakan kemenangan di mana Engkau akan memulihkan keluarga kami. Yes, keluarga kita adalah surga. Keluarga kita adalah harta terbaik kita. Mari kita berdoa untuk anggota keluarga kita. Tidak ada satupun yang terhilang. Buka rahim yang tertutup ya Tuhan. Mari kita peluk keluarga kita di dalam doa-doa kita. Keluarga Shalom dimanapun mereka berada, pulihkanlah, Bapa, Hamba akan berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu akan terus bekerja dan berkarya. Roh-Mu akan terus memenuhi setiap mereka. Mereka sungguh-sungguh memiliki kehidupan doa yang benar. Mereka bisa menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri sebelum Allah campur tangan dan memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih hamba-Mu berhenti bicara. Mari Roh Kudus terus berbicara dan berdoa. Kiranya setiap orang yang hari ini datang, mereka mengalami pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun masalah mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya pemulihan dari Tuhan bersama saya katakan, amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang menyentuh setiap hati kita masing-masing sehingga kita boleh merasakan lawatan dan zaman Tuhan dengan luar biasa, sehingga roh jiwa kita semakin dibangkitkan, dikuatkan untuk kita tetap mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahkan dengan firman Tuhan yang luar biasa, Tuhan mau menjawab doa-doa kita dengan syarat apabila kita mau melepaskan segala dosa-dosa kita, karena itulah yang merintangi berkat Tuhan turun atas kita. Ketulusan dan kejujuran hati itu bagian dari kehidupan kita yang harus kita lakukan. Kita percaya dengan doa-doa pribadi, dengan doa-doa syafaat yang kita naikkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Tuhan akan menatakan mujizatnya dan Tuhan akan memberkati
bagi setiap pribadi kita, rumah tangga kita, maupun pelayan kita di Gereja Salom ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hambanya yang telah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari Sabtu ada ibadah doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Suatu kesempatan yang indah bagi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama, berdoa syafaat kepada Tuhan agar kuasa Tuhan dinyatakan di gereja kita, dalam kehidupan kita akan merasakan berkat Tuhan. Lalu kemudian sorenya ada ibadah kaum muda yang akan dimulai jam 6:30 malam. Lalu kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Lalu kemudian setelah ibadah selesai, ibadah kedua selesai untuk minggu depan ada rapat pleno. Diharap pengurus dan anggotanya wajib untuk hadir. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya perlu tegaskan terkait dengan rapat pleno. Rapat pleno itu kata lain dari rapat lengkap. Oleh sebab itu kami mohon nanti mendaftarkan anggotanya yang akan hadir di grup pleno. Contoh, kalau departemen ibadah itu adalah departemen yang koordinator bidangnya cukup banyak, ya, pastikan mereka ikut. Mulai tahun ini jika ada anggota yang tidak ikut, maka kami akan tanya, dan ini akan menjadi peringatan. Kalau 2 kali pleno tidak ikut tanpa ada keterangan, maka saya minta untuk mengundurkan diri dulu, diskores sampai nanti dipulihkan kembali. Karena hanya disitulah kita bisa menyatukan hati, kita bisa mempersiapkan diri menjadi lebih baik lagi. Ini dikarenakan karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau kita para pelayannya tidak disiplin, bagaimana? Oleh sebab itu tolong diberitahukan. Jadi usher, singer, WL itu semua harus hadir, gitu ya. Kenapa perlu daftar? Karena katanya dengan konsumsi. Karena dalam rangka pandemi nanti makannya pakai kotak. Jadi nanti kalau yang datang lebih banyak dari kotaknya kan kasihan, ya. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, dan kemudian program realisasi program dan program tahun 2021 mohon segera dikirim. Kalau bisa di grup pleno juga tidak apa-apa. Kalau enggak japri aja supaya tidak menumpuk, supaya kami bisa susun sehingga nanti tinggal enaknya saja, tinggal gampangnya saja ya, kita sinkronisasi program. Saya rasa ini, terima kasih buat perhatiannya dan kesediaannya untuk hadir. Kalau amat sangat terpaksa tidak hadir, memberitahukan alasannya apa. Ini penting sekali buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ada kesaksian minggu depan bisa menyaksikan di tempat ini, kami akan kasih ruang. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Kiranya, mari berdiri bersama-sama. Engkau memberkati aku melimpah-limpah.
Haleluya. Bapa, di akhir ibadah raya kami sebagai ungkapan rasa syukur kami, inilah persembahan kami. Berkati persembahan umat-Mu baik kolekte, persepuluhan maupun persembahan khusus untuk pembangunan rumah Allah. Kiranya apa yang mereka tabur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan dituai berlipat kali ganda. Selanjutnya kami berdoa memberkati para pendoa syafaat-Mu yang sudah berkomitmen mulai hari ini akan berdoa dengan kegerakan doa Daniel. Allah akan menolong mereka semuanya. Kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Sepekan ke depan kehidupan mereka kami berkati. Usaha mereka, pekerjaan mereka, karier mereka, studi mereka, cita-cita dan cinta mereka diberkati oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk Departemen Doa yang sudah menyelenggarakan rangkaian acara Celebration of Prayer. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati Ibu Bita dengan jajarannya dan menolong jemaat Tuhan untuk sungguh-sungguh di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah kiranya segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.